Kristen Gaza sedang berjuang untuk bertahan hidup setelah bertahun-tahun terus menurun jumlahnya. Hanya sekitar 1.000 orang Kristen yang tersisa di jalur Gaza. Kesengsaraan ekonomi dan tekanan internal yang dihadapi dari faksi Islam radikal di wilayah yang dikuasai Hamas. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan dikasihi. Ya, saya ada di Sumsel, Palembang. Tepatnya sekarang di Polda ya, Sumsel. Di Polda Sumsel ya. Tadi saya nonton video ya. Saya tonton video ini, memang di satu sisi saya sangat sedih, tapi di sisi lain saya makin dikuatkan imannya untuk tetap sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus ya. Video ini dimana orang-orang Kristen ditekan, dihambat, dihalangi oleh dua kelompok. Saksikan video ini. Kristen Gaza sedang berjuang untuk bertahan hidup setelah bertahun-tahun terus menurun jumlahnya. Hanya sekitar 1.000 orang Kristen yang tersisa di jalur Gaza, sebuah wilayah berpenduduk lebih dari 2 juta penduduk dan merupakan unit politik terpadat ketiga di dunia. Orang-orang Kristen keluar dari wilayah itu karena kombinasi faktor, termasuk blokade Israel yang menekan, kesengsaraan ekonomi, dan tekanan internal yang dihadapi dari faksi Islam radikal di wilayah yang dikuasai Hamas. Umat Kristiani dari semua denominasi telah memainkan pengaruh penting dan luar biasa terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bisnis di jalur Gaza selama berabad-abad. Saat ini, di antara orang-orang Injili, hanya satu gereja Protestan yang dikenal yang masih bertahan. Kepemimpinannya berjuang untuk memimpin jemaatnya sejak manajer toko buku Kristen Lembaga Alkitab dibunuh pada tahun 2007 oleh militan Islam lokal. Ini diikuti oleh eksodus para pemimpin gereja, orang-orang Yunani yang merupakan mayoritas umat Kristen di Gaza. Dan gereja-gereja Katolik menghadapi tekanan setiap hari dari upaya Islamisasi Hamas, sementara pada saat yang sama menderita akibat ekonomi negatif dan efek gerakan terbatas yang datang dari blokade Israel di Gaza. Umat Kristen yang berpindah dari Islam di tepi barat dan Gaza menghadapi kekerasan di tangan anggota keluarga mereka dan pemerintah daerah yang dijalankan oleh otoritas Palestina. Umat Kristiani di Israel sering mengalami penolakan keluarga, kedudukan sosial yang rendah, dan harapan terbatas untuk kemajuan pekerjaan. Kelompok anti-misionaris Yahudi, khususnya Yad Lakhim, terkadang melakukan protes di luar gereja, mengutuk orang Kristen, dan merusak bangunan mereka. Kegiatan anti-misionaris terkadang termasuk kekerasan terhadap orang Kristen. Hamas berusaha menyembunyikan data resmi tentang situasi sosial ekonomi Gaza pada umumnya dan umat Kristiani pada khususnya. Namun kisah yang diceritakan oleh orang Kristen yang telah meninggalkan jalur asosiasi gereja dan jurnalis asing menunjukkan emigrasi Kristen dalam skala besar. Tingkat ini telah sangat meningkat sejak kemunculan Hamas pada tahun 2007. Hamas menyangkal klaim diskriminasi dan penganiayaan terhadap orang Kristen. Tampaknya orang Kristen Gaza secara aktif didiskriminasi atas dasar agama dan dipaksa untuk beremigrasi dan mencari kehidupan baru. Berdoa untuk gereja di Gaza agar mereka tetap kuat di bawah tekanan hidup sehari-hari di sana. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama ya melihat dan mendengar bagaimana ceritanya, kisahnya orang Kristen di jalur Gaza yang begitu sangat prihatin, sangat menyedihkan karena ditekan,
oleh dari dua pihak. Satu itu ditekan oleh pihak dari Israel sendiri, dan yang kedua juga ditekan bahkan aniaya, atau boleh dikatakan mereka dapat tekanan-tekanan yang sangat luar biasa oleh pihak-pihak kelompok-kelompok ya Muslim di jalur Gaza tadi. Jadi banyak orang berpikir bahwa Israel itu berpihak kepada Kristen. Tidak. Israel juga bukan berpihak kepada Islam, tidak juga. Tapi Israel itu dia tidak ada kaitannya dengan agama. Tentang jalur Gaza itu kaitannya tentang perebutan wilayah. Jadi begitu sangat menyedihkan ya. Begitu sangat luar biasa. Makanya kita doakan terus supaya tetap rekan-rekan kita ya setia ya yang ada di sana. Oke, Tuhan ya, doakan terus ya pelayanan kami ya selama kami ada di Palembang, Sumatera Selatan, supaya makin banyak teman-teman yang seiman dikuatkan, diteguhkan, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan juga doakan supaya makin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena memang itu adalah amanat agung, itu adalah kerinduan kita bersama. Dukung terus pelayanan kami. Kami pastikan kami akan terus setia melayani Tuhan sampai akhir hayat kami, sampai kami tidak bernapas lagi. Kami terus melayani Tuhan. Dukung pelayanan kami. Saya mau berdoa, hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan bekerja. Mereka-mereka yang ada di Metanoia yang sudah mendukung pelayan kami, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Amin.